Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Empat rumah di Lampung Barat kebakaran diduga akibat ada yang lupa mematikan kompor saat pergi. Ratusan penonton dan pembalap liar di Pringsewu kocar-kacir saat digerebek polisi. Kamar kos yang dijadikan gudang narkoba di Bandar Lampung digerebek polisi. 6 orang ditangkap. Seorang warga Sumatera Utara bernama Elon Dedi Huta Barat Jumat siang menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Terdakwa dituntut hukuman 20 tahun penjara oleh jaksa karena berperan sebagai pengendali penyelundupan 30 kg sabu-sabu asal Malaysia ke Jakarta melalui Sumatera. Terdakwa ditangkap oleh Polda Lampung pada Desember 2024 di kediamannya di Sumatera Utara. Sedangkan 5 anak buahnya yang berperan sebagai kurir telah ditangkap lebih dulu pada bulan Juli 2024 saat terpergok menyelundupkan narkoba di jalan tol dekat Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Menurut jaksa, terdakwa mengendalikan penyelundupan narkoba tersebut mulai dari merekrut kurir, mengatur jadwal pengiriman hingga yang membiayai perjalanan para kurir narkoba. Pada poin 7 bahwa tersangka tertangkap melakukan penggeledahan ditemukan satu handphone Samsung A15 dan satu handphone KRL, buku rekening dan kartu ATM Bank BRI atas nama Elon Huta Barat dengan nomor rekening 08169416. Pada poin 5 anak buah Elon Dedi Saputra adalah Rizky, Suwendo, Syafa, Ardiansyah, Riko, dan Sujimam. Mereka juga masih menjalani persidangan tuntutan dan belum ada yang divonis hakim. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dua pembobol toko bangunan di Jalan Raden Intan, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan Sabtu siang diringkus. Tersangka berinisial SO dan RAM yang tinggal tidak jauh dari toko yang mereka bobol. Kedua tersangka ditangkap tidak melawan. Dari keduanya, polisi menyita beberapa kaleng cat dan peralatan kerja tukang bangunan yang mereka curi dari toko. Menurut polisi, kedua tersangka masuk ke dalam toko saat malam hari melalui pintu belakang. Para tersangka juga mencuri mesin CCTV dalam toko, namun rupanya upaya menghilangkan jejak tersebut gagal dan identitasnya tetap bisa diungkap polisi. Kerugian yang dialami oleh korban ini sebesar 12.700.000 rupiah ya. Adapun modus dari para pelaku dua orang ini pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan ini dia merusak dan mencongkel pintu ya, kemudian berhasil masuk ke dalam toko dan juga merusak 3 CCTV untuk menghilangkan jejak dari para pelaku. Namun alhamdulillah berkat kesigapan tim ya melakukan penyelidikan ini bisa kita ungkap ya. Sebagian barang curian telah dijual tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.
Gimana kabarnya Pak Sekda? Ya, Pak Sekda, gimana Pak? Mantan Sekretaris Daerah atau Sekda Pringsewu, Heri Wahyudi, Jumat siang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri pada kasus korupsi dana hibah yang mengalir ke Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Pringsewu. Heri Wahyudi merupakan ketua lembaga tersebut. Saat digelandang ke mobil tahanan, tersangka menyatakan bahwa dirinya jadi korban penzoliman. Tersangka membantah dirinya terlibat korupsi di lembaga yang dipimpinnya. Pak, Untuk hasil penetapan terkait apa tersangka. kasus perkara apa? Kalau ini yang LPTQ ya. Yang kasus LPTQ. Berapa Pak, nilai kerugian, gimana? Pak? Penetapan tersangka ini seperti apa, Pak? Untuk hari ini, Pak. Kenapa? Untuk penetapan sekarang ini. Penetapan? Ya, artinya proses ini, Pak. Ya kagak ini ke penyidik ya. Jadi, Ada yang terlibat lagi nggak Pak? Nanti penyidik, masa saya yang menentukan itu. Ada tambahan, Pak? Ada tambahan? tambah, Ya, ini terkait dengan mafia pupuk yang 2023 itu backgroundnya itu. Oh, berkaitan Berarti itu. ini Tapi wah, ini kasus lain. kasus LPTQ ini, Pak ya? Oke, kasih. Menurut pihak Kejaksaan Negeri Pringsewu, korupsi bermula ketika Lembaga Tilawatil Quran menerima dana hibah sebesar 3 miliar rupiah dari Pemkab Pringsewu pada tahun 2022 lalu. Namun dari dana tersebut, 500 juta diantaranya dikorupsi oleh para tersangka. Modusnya menggelembungkan anggaran belanja dan membuat kegiatan fiktif yang dibiayai dari dana hibah tersebut. Diperiksa dalam kapasitas sebagai Ketua TAPD dan Ketua Umum LPTQ masa bakti 2020-2025. Jadi setelah hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat dalam ekspos bahwa terhadap yang bersangkutan terdapat peran aktif di kedua jabatan tersebut, sehingga pada hari ini kami tingkatkan status yang bersangkutan menjadi dari saksi menjadi tersangka. Korupsi dana hibah di LPTQ kini berjumlah 3 orang. Penetapan tersangka Heri Wahyudi tersebut merupakan hasil pengembangan 2 anak buahnya bernama Rustian dan seorang perempuan bernama Tri Prameswari pada awal Desember 2024. Keduanya menjabat sebagai wakil ketua dan bendahara di LPTQ Pringsewu. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.